sebentar lagi kita mau ibadah nih. Kalian nggak di gereja ya? Nggak apa-apa ya. Sekarang kita ibadahnya nggak di gereja dulu. Tapi nanti kita akan ketemu lagi. Sebelum kita nyanyikan lagu, sebaiknya kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bisa berkumpul melalui online ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Do Itu Lah Dosamu. Tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu, kita nyanyikan pelan-pelan ya. Kakak minta yang penuh semangat, kita mau mengepak-kepakkan sayapnya, lalu kita mau digoyang-goyangkan badannya, oke? Yuk.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Benar gak adik-adik? Benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau memuji Tuhan dulu ya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang kepadaku. Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati guru-guru yang akan menyampaikan cerita firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semuanya masih sehat ya dan masih semangat untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik saat ini kita sedang dalam masa liburan, tapi ibadah kita gak boleh libur loh. Tuhan Yesus aja gak pernah libur kan, selalu ada buat kita 24 jam setiap hari. Jadi kita sebagai anak-anak Yesus juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat gak ayat yang disampaikan Kak Riri saat ibadah kebangkitan Yesus Kristus kemarin? Sip, yang masih ingat, bagus banget. Ayat yang kemarin itu ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Jadi, tema Paskah kita itu adalah Yesus kemenanganku. Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan juga sudah menyelamatkan kita sehingga kita diberi hidup yang baru. Hari ini adik-adik kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Buat adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, videonya bisa di-pause dulu ya. Dibaca dulu sampai habis di Alkitab, baru nanti di-play lagi videonya. Jadi, pada hari ketiga setelah kematian Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana datang ke kubur Yesus. Tapi sampai di sana, batu yang menutupi pintu masuk kubur Yesus sudah terbuka dan di dalamnya itu udah kosong. Oh, kok kosong ya? Saat mereka bingung itu adik-adik, ada malaikat yang datang. Kemudian malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu
bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka menceritakan hal ini kepada murid-murid Yesus yang lain, tapi belum ada yang melihat Tuhan Yesus secara langsung. Setelah itu, ada 2 murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Nah, saat di jalan itu mereka membicarakan tentang hal ini. Saat mereka berbicara, tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal, bergabung dengan mereka dan bertanya, kalian lagi bicara apa? Ternyata adik-adik, orang itu adalah Yesus. Tapi 2 orang murid itu tidak mengenali Yesus. Nah, karena mereka pikir Yesus itu orang asing yang tidak dikenal, mereka menceritakan semuanya. Di Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 24, mereka bercerita apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia atau Yesus tidak mereka lihat. Nah, adik-adik, murid-murid Yesus ini belum percaya akan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena mereka ini melihat Yesus mati di kayu salib. Padahal mereka berharap Yesus adalah juru selamat. Dan mereka ini juga belum melihat Yesus sendiri yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, masih ingat nggak tema Paskah yang tadi kakak sebutkan di awal? Ya, tema Paskah kita itu Yesus kemenanganku. Jadi, kita itu percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan memberi kita kemenangan atas dosa. Kita sudah diberi hidup yang baru. Nah, adik-adik, saat kita seperti murid-murid Tuhan Yesus ini ragu, sedih, atau kecewa, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus terus berdoa, baca kitab suci, terus kita dekatkan hati kita kepada Yesus supaya seperti murid-murid Yesus tadi yang setelah mereka dalam perjalanan mereka berbicara mendengarkan ajaran Yesus, hati mereka kembali berkobar-kobar sehingga mereka kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya juru selamat yang memberi kami kemenangan atas maut. Kami telah diberi hidup yang baru. Terus bimbing kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti teladan-Mu dan menjadi kesaksian bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.